Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang summary statistics using frequencies. Jadi nanti saya akan menyampaikan cara menggunakan menu frekuensi yang ada di SPSS. Ya. Sekilas kita harus pahami dulu bahwa frekuensi ini biasanya digunakan untuk menyajikan data kita, ya, sehingga akan memberikan tampilan awal tipikal data kita seperti apa, ya, misalnya nilai apa yang paling banyak muncul, ya, kemudian apakah data kita cukup, kemudian apakah distribusinya bagus atau normal, ya, apakah ada data yang hilang atau ada data yang perlu dikode ulang. Nah, frekuensi ini bisa digunakan, menu frekuensi atau prosedur frekuensi ini bisa digunakan untuk menganalisis variabel yang dengan ukuran nominal, ordinal, atau skala. Ya. Nanti sambil jalan saya akan jelaskan yang seperti apa yang nominal, seperti apa yang ordinal, dan mana yang skala. Ya. Sekarang kita jalan dulu. Ya. Ya, yang pertama di sini kita akan menggunakan menu frekuensi untuk menyampaikan data nominal. Oke, data nominal di sini kasusnya, you manage a team that sells computer hardware to software development companies. Jadi Anda mengelola sebuah tim yang menjual perangkat keras komputer ke perusahaan pengembang software. Di tiap-tiap perusahaan Anda memiliki representatif atau perwakilan dengan kontak person. Nah, dan di sini Anda sudah membuat kategori berdasarkan kategori untuk kontak ini berdasarkan salah satunya adalah departemen atau divisi di mana kontak person kita berada. Jadi divisinya di sini ada development, computer services, finance, lain-lain dan tidak tahu. Nah, informasi ini ada di dalam file yang bernama contacts, ya. Nanti teknisnya seperti ini. Oke, kita buka dulu. Anda buka dulu SPSS-nya sampai muncul tampilan seperti ini. Oke, sudah dibuka. Kalau belum Anda masih loading, ini videonya bisa di pause dulu. Oke, kalau sudah, ini kan masih seperti ini. Ini langsung Anda silang atau escape aja. Kita langsung masuk, tampilannya adalah seperti ini. Jadi setiap kali Anda membuka SPSS muncul tampilan seperti ini. Tadi masih ingat ya, data yang akan kita gunakan adalah data yang bernama contacts. Ini Anda buka. Jadi pastikan tampilan SPSS Anda seperti ini. Oh ya, satu lagi. Ini yang di bawah, ini harus muncul tulisan ready, ya. Jangan sampai unavailable. Kalau unavailable berarti SPSS Anda tidak bisa digunakan, belum bisa digunakan, belum terinstall dengan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke sini, open data document. Bisa juga sih lewat sini, ini ada file, open, dan seterusnya. Tapi ini yang paling gampang. Nah, kalau Anda mau lewat pakai yang di atas ini, file, open, data, ya, ini sama aja. Oke. Nah, sekarang kita pilih. Nah, ini kebetulan punya saya langsung otomatis buka sampel, ya. Tapi kalau misalnya Anda tampilannya masih komputer, biasanya file ini berada di C. Ya, tergantung Anda installnya SPSS di mana. Kalau installnya di program file, Anda buka program file. Kalau saya kebetulan diinstal di program file 86. Ya, kita klik dulu program file 86. Kemudian Anda pilih IBM, double klik. Pilih lagi SPSS, double klik, statistics 26, kemudian samples. Kita pilih English karena nggak ada pilihan Indonesia. Kemudian kita cari file contacts, this one, contacts, ya. Kita open atau ini bisa langsung Anda double klik, ya. Kalau ini sudah kontak, pilih, di sini akan filenya berubah. Ini kalau misalnya Anda klik seperti ini, filenya juga bawah ikut berubah. Jadi kita pilih contacts.sav, ekstensinya adalah SAV, kemudian open. Nah, ini file contacts, ya. Kemudian tahapan berikutnya kita lihat di sini.
Running analysis. To run a frequency analysis from the menus, choose analyze descriptive statistics frequencies. Ya, kemudian select department as an analysis variable. Klik charts. Kita pilih yang pie charts, continue, kemudian oke. Oke, instruksinya seperti itu. Oke, analyze descriptive statistic frequencies. Department kita masukkan ke kolom variabel. Ini kalau Anda mau pindah-pindah salah masukin tinggal diklik aja panahnya. Kemudian kita pilih charts, pie charts, continue, oke. Nah, by default dia akan memunculkan seperti ini. Mungkin ada yang berbeda, tapi pada dasarnya sama. Mungkin ada output SPSS punya Anda yang di sini beda, entah beda warnanya, entah beda tampilannya, tapi intinya sama. Oke, kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan frekuensi ya. Development ada 16 orang, ada computer services 30 orang, ada finance 13 orang, other 3 orang, totalnya 62 orang. Dan data yang missing, don't know, nggak tahu, ini ada 70 orang. Ya, ini persentasenya, ini valid persentasenya. Jadi bedanya di mana sih persentase dengan valid percentage ya? Yang percentage di sini dononya katut dihitung, ikut dihitung ya. Tapi yang valid percent ya, valid percentage di sini dononya nggak dihitung. Jadi murni ini kita lihat ini angkanya beda. Jadi kalau yang di sini ini adalah 16 per 70, hasilnya 22,9. Kalau yang di sini 16 per 62 total di sini, hasilnya 25,8. Nah, di sini ada kumulatif percentage. Kumulatif percentage itu berarti ini 25,8, ini 4, kemudian ditambahkan 48,2 ketemu 74,2, ditambahkan 21 ketemu 95,2, ditambah 4,8 ketemu 100. Nah, untuk tampilannya kita menggunakan pie chart. Kenapa pie chart? Karena pie chart ini tampilan yang apa ya? Secara visual itu enak dilihat ya. Kalau Anda lihat biasanya sekarang ini kan musimnya infografis ya. Infografis ini merupakan salah satu bentuk infografis. Orang itu lebih suka lihat gambar daripada lihat angka ya. Sayangnya kalau SPSS tampilannya ya infografisnya paling hanya pie chart seperti ini, bundar. Tapi mungkin Anda akan menemui infografis atau chart yang bentuknya lucu-lucu, bagus-bagus, itu juga ada. Nah, itu untuk menyajikan daripada orang lihat angka, males kan, lihat seperti ini. Oh, ini yang banyak yang merah. Merah ini apa? Oh, computer services. Berarti kontak person kita paling banyak adalah orang-orang di bidang jasa komputer. Yang kedua diikuti yang development finance, baru lain-lain. Oke, itu untuk tampilan yang ini ya. Nah, sekarang cara membacanya bagaimana? A pie chart is a good visual tool for assessing the relative frequencies of each category. Ya, jadi pie chart ini alat visual yang bagus untuk menetapkan frekuensi relatif di tiap-tiap kategori. Sekilas Anda bisa melihat pluralitas dari kontak Anda. Di sini paling banyak adalah orang-orang di divisi jasa komputer. Baru setelah itu diikuti financial dan development department. Ini kalau Anda lihat di sini hasilnya, oh ini yang missing, dan missing ini muncul di sini ya. Kalau di output saya yang tadi nggak muncul, ini nggak masalah ya. Kemudian frequency table. Tabel frekuensi ini menunjukkan frekuensi precise dari masing-masing kategori. Kolom frekuensi melaporkan 30 dari kontak Anda berasal dari Departemen Jasa Komputer. Ini setara dengan 42,9 dari total nomor kontak Anda, dan 48,8% dari kontak tersebut departemennya diketahui ya, sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan coba yang bar chart. Bar chart ini sesuai namanya, bar ya.
atau diagram batang. Ini diurutkan berdasarkan descending frequencies. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan sorting, memilah-milah urut dari yang paling banyak ke yang paling sedikit atau dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Dan ini dia memberikan visual, oh ini dibandingkan ini banyak mana sih? Oh banyak yang ini, itu lebih enak. Anda bandingkan kalau misalnya seperti ini. Ini ya. Kalau kita melihat hanya sekilas antara yang krem ini dengan yang biru, ini kan mana sih yang lebih banyak, kan nggak begitu jelas ya. Tapi kalau pakai bar chart kita bisa lebih jelas. Oke, kita coba pakai bar chart ya. Kita klik analyze, descriptive statistic, frequencies. Chartnya tadi kita ubah menjadi bar chart. Kemudian kita klik continue. Setelah itu format, kita pilih di sini ada ascending value, descending value. Kalau ini urut abjad ya, abjadnya kalau ascending berarti dari A ke Z. Kalau descending value dari Z ke A. Kalau ascending count berarti dari yang paling sedikit angkanya sampai ke yang paling banyak. Kalau descending count dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, kita akan pilih yang descending count. Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini tampilannya akan mengalami perbedaan lagi. Kalau tadi kita bisa switch di sini ya. Kita lihat di sini yang statistik department. Ya. Yang ini yang tadi pie chart. Kita lihat yang di urutan atas ini adalah development. Baru setelah itu computer service, finance, other. Nah, ini karena pakai ascending value. Yang di sini pakai descending count, ya, urut dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Bar chartnya juga tampilannya seperti ini, urut dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, kalau tadi kita pakai yang ini mana sih yang paling banyak, mana yang lebih banyak kan? Kalau misalnya ini karena datanya variabelnya dikit ya, kategorinya sedikit, kita mudah melihat. Tapi pada saat kategorinya banyak, kita lebih enak pakai bar chart seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Oh, ini yang paling banyak computer service, development, finance, others. Ya. Oke, kita kembali ke PDF. Nah, tampilannya sama kan? Ini instruksinya tadi satu persatu. Oke. Ini untuk materi yang bagaimana kita menggunakan frekuensi untuk data nominal sudah. Akan kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu kita akan menggunakan frekuensi untuk data ordinal.